Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Kompas Bisnis bersama dengan Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Fitra Jusdiman, dan juga Chief Ekonomis Bank BTN, Pak Winang Budoyo. Melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Fitra dan juga Pak Winang. Ini saya ke Pak Fitra dulu. Pak Fitra, jadi kalau tadi sudah kita lihat faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kondisinya apa saja yang mempengaruhi. Selanjutnya pertanyaannya kemudian begini, apa langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar termasuk untuk memberikan pastinya keyakinan kepada masyarakat dan kepada khususnya ini kepada pelaku pasar di 2025? Ya, jadi betul sekali Mbak Adisti, kami tentunya Bank Indonesia sebagai bank sentral akan selalu melakukan berbagai upaya ya untuk bagaimana kita bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Upaya-upaya itu menjadi suatu hal yang selalu kita lakukan, yang sifatnya tidak hanya sebagai respon tapi juga antisipatif. Jadi antara lain itu kita selalu melakukan intervensi di pasar falas spot, juga di DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward, dan juga di pasar SPN sekunder. Ini kita lakukan untuk bagaimana agar pasarnya stabil dan juga kemudian ada tercipta kepercayaan masyarakat kepada rupiah. Nah, ini juga kemudian didukung oleh berbagai upaya lain melalui optimalisasi instrumen-instrumen operasi moneter lainnya yang kita sebut dengan instrumen operasi moneter pro market. Ini juga untuk bagaimana agar transmisi kebijakan moneter kita menjadi lebih efektif ke depannya. Demikian Mbak Rizky. Oke, itu tadi kemudian langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah begini, menurut pandangan Anda Pak Winang, apakah bauran kebijakan Bank Indonesia yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Fitra ini bisa efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Pak Winang? Ya, Mbak Disti, sebetulnya kalau kita lihat secara fundamental dulu ya, kalau secara dari sisi domestik, saya melihatnya kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita kan sudah relatif stabil di kisaran 5%. Kemudian juga kalau dilihat dari inflasi, tadi Pak Fitra sudah mengatakan kita sebetulnya masih berada di kisaran target Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%, artinya dari sisi domestik itu tidak ada masalah. Tinggal itu berarti yang tinggal diperkuat. Kemudian tentunya dari sisi moneter Bank Indonesia memang sudah melakukan banyak kebijakan yang memang bauran kebijakan yang memang sudah terus dilakukan untuk menjaga kestabilan, dalam hal ini kestabilan moneter, terutama dalam sisi mata uang ya. Jadi memang kami melihat memang selama ini sudah cukup memadai ya, karena memang di luar ini secara global memang ada hal-hal yang memang harus terus dijaga ya, karena tentunya ada hal-hal yang di luar yang harus tetap dijaga, yang di luar yang tentunya seperti apa ya, sudah kita jaga tapi memang bisa di luar kemampuan gitu ya, jadi tetap harus diperkuat lah di dalamnya. Tapi secara umum sebetulnya saya sendiri melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah mencukupi gitu. Oke, lalu yang kemudian jadi pertanyaan adalah Pak Winang, menurut Anda, proyeksi Anda terkait dengan nilai tukar rupiah ke depan, faktor apa yang kemudian harus diwaspadai? Tadi juga Anda sempat menyinggung tetap harus ada ya nih yang dijaga nih. Iya, kalau dilihat dari domestik seperti yang tadi saya sebutkan, dari domestik sebetulnya masalahnya sudah bisa diantisipasi ya. Yang justru harus diwaspadai adalah yang yang bersumber dari global. Ya, tadi juga sebetulnya sudah disebutkan oleh Pak Fitra ya, baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi. Ya, kalau dari sisi ekonomi tentunya yang harus diantisipasi yang terutama adalah kebijakan dari suku bunga ya, kebijakan dari The Fed itu sendiri ya. Tadi kita semua sudah tahu bahwa
kemungkinan The Fed akan upaya menurunkan suku bunganya itu akan lebih kecil daripada perkiraan sebelumnya, ya. Nah, bahkan bisa saja itu juga bahkan bisa saja terhenti, ya, karena kita tahu bahwa kebijakan Presiden terpilih Trump itu kalau memang itu dilakukan itu bisa mendorong inflasi dalam negerinya Amerika. Nah, itu yang harus diperhatikan karena kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di tahun 2017 sebelum Trump terpilih menjadi presiden, inflasi di Amerika itu selalu berada di bawah 1,5%. Setelah dia menjadi presiden, inflasi selalu berada di atas 2%. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Akibatnya apa? Akibatnya tentu upaya The Fed untuk terus menurunkan suku bunga menjadi terhambat. Ya, jadi itu satu hal yang harus terus diperhatikan, terutama tentunya akan diperhatikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah faktor non-ekonomi, yaitu faktor geopolitik. Ya. Kita tidak tahu akan seberapa lama dan seberapa besar faktor geopolitik ini akan terus berlanjut ke depannya. Nah, itu juga yang harus menjadi bahan yang harus terus kita pertimbangkan, kita harus lihat, kita masukkan dalam pertimbangan kebijakan baik moneter, fiskal, dan segala macam yang harus kita pertimbangkan ke depannya, Mbak Adisti. Oke, baik. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, dari sisi Bank Indonesia sendiri, Pak Pitra, bagaimana proyeksi nilai tukar rupiah ke depan? Upaya apa yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Ya, jadi kami sendiri senada dengan disampaikan oleh Pak Winang tadi, Mbak Disti, kami melihat bahwa ke depan nilai tukar rupiah masih relatif akan stabil, ya, dan juga ruang untuk penguatan masih terbuka lebar, ya, sejalan dengan komitmen kami juga di Bank Indonesia untuk bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan juga kita lihat bahwa imbal hasil dari aset-aset domestik kita masih cukup baik, ya, relatif dibandingkan dengan negara lain. Dan didukung juga tadi disampaikan oleh Pak Winang bahwa secara pertumbuhan ekonomi, kondisi fundamental kita juga masih relatif baik. Jadi inilah yang menurut kami ke depan kami memperkirakan begitu di Amerika sudah settle down, ya, terkait dengan politiknya, barangkali nanti kita akan melihat adanya peluang-peluang untuk penguatan rupiah lebih lanjut. Dan kami di Bank Indonesia tentunya terus akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, baik melalui berbagai instrumen operasi moneter dan juga melalui intervensi di berbagai pasar. Dan tentunya yang paling penting juga adalah bagaimana kita bersinergi dengan semua otoritas dan juga dengan pelaku pasar. Kita selalu berkomunikasi agar kemudian terdapat suatu kondisi yang kondusif, ya, yang kita untuk menjaga kepercayaan pasar. Mungkin itu Mbak Adisti dari kami. Oke, baik. Terima kasih Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Fitra Jusdisman, telah bergabung bersama kami, dan juga ada Chief Ekonomis Bank BTN, Pak Winang Budoyo. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu dan juga selamat tahun baru 2025, Bapak. Ya, selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru, Mbak. Saudara, jelang malam pergantian tahun, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat mulai didekorasi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita lihat ini kompetisi stand up komedi paling besar di dunia.